wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan membagikan tutorial tentang evaluasi MOOC P3K tahun 2022. Di sini saya akan membagikan tips dan trik evaluasi MOOC tahun 2022, karena sebentar lagi tanggal 10 akan dimulai evaluasi MOOC P3K, maka saya akan membagikan tips dan trik dalam evaluasi. Perhatikan nomor 1, teman-teman. Sebelum kita melakukan evaluasi, terlebih dahulu kita berdoa dan memohon restu kepada kedua orang tua. Karena dengan restu orang tua, maka insya Allah kita akan memperoleh nilai yang memuaskan. Kemudian nomor 2, pelajari materi MOOC P3K. Saya rasa teman-teman sudah mendownload semua materi-materi tersebut di modul dari agenda 1 sampai agenda 3. Nah, soal-soal yang akan naik nanti tidak lepas dari materi-materi yang teman-teman sudah download. Yang ketiga ini, pastikan koneksi jaringan internet stabil. Kenapa kita harus mempersiapkan atau koneksi jaringan internet harus stabil? Karena apabila teman-teman sudah masuk atau sudah memulai evaluasi, mengklik mulai, maka di situ sudah terekam di sistem. Nah, maka itu perlu kita mempersiapkan jaringan internet yang stabil, listrik harus bagus, dan perangkat seperti laptop. Jadi di sini disarankan untuk memakai laptop, teman-teman, supaya pada saat melakukan evaluasi berjalan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan. 4. Nah, di sini 4 saya membagikan tips dan trik mengerjakan soal MOOC P3K. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Nah, sebelum saya membagikan soal-soal tersebut, baiklah perhatikan dulu ketentuan evaluasi akademik. Demikian. 1, yaitu peserta wajib lulus akademik skor minimal 70,01. Jadi 2, yaitu peserta melaksanakan post-test 1 sampai 3 kali dapat memperoleh skor maksimal 100. 3, peserta melaksanakan post-test 4 sampai 5 kali dapat memperoleh skor maksimal 90,01. 4, peserta melaksanakan post-test 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 80,01. Kelima, peserta melaksanakan post-test lebih dari 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 70,01. Jadi itu skor terendah ya. Dan biar berapa kali teman-teman melakukan post-test kalau lebih dari 6 kali, maka skornya paling tinggi 70,01. Walaupun jawaban teman-teman benar semua, tetap 70,01 yang diambil. Nah, perhatikan catatan di bawah ini. Apabila post-test 1 dan post-test kedua sudah mendapat nilai di atas 90,01, silakan submit
dan selesai. Jangan lanjut lagi karena nilai sudah cukup. Tetapi kalau teman-teman mau lanjut di evaluasi ketiga, tidak jadi masalah. Nah, setelah selesai evaluasi ketiga, teman-teman mau submit, selesai, ya silakan. Jadi nilai yang akan diambil yang tertinggi. Kemudian ada pun ketentuan evaluasi akademik. 1. Peserta wajib lulus evaluasi akademik. Nah, ini teman-teman harus perlu perhatikan. Jadi evaluasi kali ini ada ketentuan. Apabila teman-teman tidak lulus pada evaluasi MOC P3K tahun ini, maka otomatis untuk melanjutkan kontrak berikutnya tidak akan, dan akan diputus. Jadi ingat, peserta apabila lulus di sini maka tidak akan ada lastar atau MOC berikutnya, dan ini akan sampai pensiun. Begitu teman-teman. Kemudian peserta melaksanakan post-test 1-3 kali dapat memperoleh nilai maksimal 100. Jadi kesempatan evaluasi pertama, evaluasi kedua, dan evaluasi ketiga, apabila teman-teman benar semua maka bisa mendapat nilai 100. Kemudian peserta melaksanakan post-test 4-5 kali dapat memperoleh nilai maksimal 90,01. Jadi apabila melewati evaluasi ketiga dan teman-teman belum submit karena mau mencoba lagi masuk di evaluasi keempat dan kelima, di sini teman-teman diberikan kesempatan 2 kali. Kalau tadi evaluasi pertama sampai evaluasi ketiga, kita diberikan kesempatan 3 kali. Jadi walaupun nilai teman-teman di post test pertama umpamanya 90,01, di evaluasi kedua mendapat 85, di evaluasi ketiga 80, maka apabila di evaluasi ketiga teman-teman sudah mensubmit, nilai yang akan diambil 90,01. Dan apabila benar semua, maka teman-teman bisa mendapat sampai 100. Tetapi di post-test keempat dan kelima sampai kelima, apabila teman-teman mendapat 95 di post-test keempat, kemudian mengulangi lagi di evaluasi kelima, mendapat nilai 98 contohnya. Nah, apabila teman-teman sudah mensubmit di evaluasi kelima, maka nilainya tetap 90,01. Ya, begitu teman-teman. Kemudian peserta melaksanakan post-test 6 kali dapat memperoleh nilai maksimal 80,01. Jadi kalau sudah post-test atau evaluasi 6 kali dapat memperoleh nilai maksimal 80,01, walaupun jawaban teman-teman benar semua, nilainya tetap 80,01 karena sudah 6 kali, karena itu ketentuan-ketentuan. Kemudian berikut, peserta melaksanakan post-test lebih dari 6 kali dapat memperoleh nilai maksimal 7,01. Ingat teman-teman, ini adalah nilai terendah. Nah, nilai terendah, dan ini merupakan standar kelulusan. Apabila di bawahnya 70,01, maka teman-teman tidak dinyatakan lulus. Ya, dan apabila di post-test lebih dari 6 kali, walaupun benar semua jawaban teman-teman, tetap nilainya 70,01. Dan perhatikan di sini, nilai yang diambil nilai yang terbaik dari hasil percobaan, misalnya percobaan 3 kali. Seperti maksimal 100 ya. Di evaluasi pertama sampai ketiga maksimal 100. Kemudian di post test pertama umpamanya mendapat nilai 85, 82 maksud saya.
Di evaluasi kedua mendapat 85, di evaluasi ketiga mendapat 75, maka yang diambil adalah 85. Di sini skor tertinggi pada evaluasi 1, 2, 3. Jadi apabila teman-teman di evaluasi ketiga sudah mensubmit, klik submit, maka dinyatakan nilai teman-teman yang tertinggi tersimpan di sistem. Tuh. Kemudian perhatikan berikut contoh lainnya, masuk di percobaan 4 kali. Di sini satu percobaan pertama 82, percobaan kedua 85, percobaan ketiga 75, percobaan keempat 96. Maka yang diambil adalah nilai 90,01 karena percobaan 4 kali maksimal nilai diperoleh 90,01. Ingat, jangan sampai teman-teman bertanya, kok nilai saya 96 di evaluasi keempat, kenapa 90,01? Itu sudah ketentuan teman-teman. Ya, apabila masuk di evaluasi keempat dan kelima, walaupun benar semua, nilainya paling tinggi atau maksimal 90,01. Tetapi ingat, submit terlebih dahulu. Apabila tidak disubmit, maka tidak akan tersimpan. Ya. Terus perhatikan di sini teman-teman, tips dan trik menjawab soal. Saya akan membagikan tips dan trik menjawab soal-soal yang panjang. Di sini contoh soal yang panjang dan sulit dibedakan jawabannya. Jadi jawabannya yang panjang-panjang ya teman-teman. Soalnya agak pendek, tapi jawabannya sangat panjang. Nah, di sini biasa kita bingung. Membaca saja mungkin kita ketinggalan karena waktu di sini cuma 90 menit dari 50 nomor. Ya, begitu yang saya dapat informasi. Nah, jadi tips dan triknya, kalau dalam keadaan kepepet atau mendesak, teman-teman memilih jawaban yang paling panjang. Ya, tuh. Kemudian nomor 2, akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi dan pemerintah yang diwakili oleh ASN dengan masyarakat. Salah satu dari contoh dari kontrak tersebut adalah titik-titik. Nah, ini kalau mau dibaca lagi, nah, perhatikan yang mana teman-teman? Ya benar, C. Nah, sama seperti tadi. Nah, saya akan berikan lagi contoh yang lain. Setelah teman-teman membaca catatan di bawah ini, perhatikan jawaban yang benar di atas. Rata-rata panjang kalimatnya benar, tetapi harus dicermati soal-soal terlebih dahulu. Cara ini dilakukan kalau waktu sudah sangat mendesak. Tetapi teman-teman, apabila ada soal-soal menjelaskan bahwa pernyataan berikut yang benar, A ini, B ini, C ini, kemudian D, semuanya jawaban di atas benar, maka kemungkinan itulah jawaban yang tepat. Mungkin kalau ada beberapa soal seperti itu, kemungkinan kesalahan sangat kecil, ya. Jadi pilih saja semua yang benar. Tetapi perhatikan dulu apa yang baiklah teman-teman, simak video berikut. Pilihlah pernyataan yang paling benar. Integritas adalah nilai yang dapat meningkatkan setiap unsur pelayanan publik secara moral dalam membentengi institusi. Berikut ini adalah unsur dari gratifikasi. Semua jawaban benar. Berikut adalah termasuk alat akuntabilitas. Semua jawaban benar. Untuk memulihkan organisasi
organisasi publik yang akuntabel harus mengambil mekanisme berikut. Semua jawaban benar. Tujuan utama dari nilai dasar ASN adalah menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Dalam suatu kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa, ASN dituntut untuk melakukan inovasi dan menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, demikian tadi tutorial video tentang menjawab soal teman-teman, dan sesuai apa yang saya jelaskan tadi, mau sama persis ya. Jadi coba teman-teman cermati soal-soal yang teman-teman hadapi dalam evaluasi MOC P3K nanti. Semangat, selamat belajar, semoga lulus 100%, amin. Salam dari saya, Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.